Mohon izin Bapak Ibu, kita akan menyampaikan tutorial penyusunan SKP tahun 2022 untuk jabatan administrasi yang meliputi Bapak Ibu Kasih, Bapak Ibu Kasubag, kemudian Bapak Ibu jabatan pelaksana. Sebelum menyusun SKP 2022 yang perlu disiapkan adalah IKI Bapak Ibu masing-masing, kemudian IKI atasan, kemudian perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja bisa dilihat di Suhita. Baik, setelah itu kita buka form Excel SKP 2022 JAJF kuantitatif yang telah kita share. Kita langsung saja ke tab SKP JAJF kuantitatif CTK. Bapak Ibu bisa mengisikan nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, dan unit kerja masing-masing di sini. Kemudian mengisikan pejabat penilai kinerja, yaitu atasan langsung Bapak Ibu di sini. Untuk periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Setelah itu, kita mengisi rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kita melihat dari IKI atasan. Nah, karena IKI atasan saya yang berkaitan langsung dengan saya sebagai contoh adalah meningkatnya kualitas dan terpenuhinya SDM aparatur kecamatan, maka ini yang saya copy. Saya copy, kemudian dipaste di sini. Dipaste di sini. Kemudian untuk mengisi rencana hasil kerja, kita melihat di perjanjian kinerja. Saya melihat dari Suhita. Perjanjian kinerja kita klik, nanti muncul seperti ini, klik sasaran strategis. Nah, ini. Kebetulan untuk sasaran saya sebagai contoh ini cuma satu. Jadi saya copy yang sini, terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian yang baik. Kemudian kita kopikan di sini. Kemudian untuk kolom aspek ini bisa di scroll down, ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Karena yang saya jadikan contoh ini outputnya adalah jumlah laporan, maka di sini saya pilih kuantitas. Untuk mengisi indikator kinerja individu, kita buka IKI masing-masing. Jumlah laporan presensi ASN yang disusun kita copy, kemudian kita paste di sini. Bawahnya juga gitu, karena ada beberapa indikator kinerja individu yang di bawah terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian yang baik ini. Apakah boleh mengambil dari perjanjian kinerja yang seperti ini? Boleh saja. Akan tetapi biasanya lebih detail itu kita melihat di IKI. Seperti ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu memiliki rencana hasil kerja atasan yang lebih dari satu, boleh ditaruh di bawahnya.
Nanti bisa ditambahkan kolom seperti ini. Di blok, klik kanan, insert, seperti itu. Ini dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kalau ini sudah selesai, kita beralih ke tab lampiran SKP CTK. Untuk lampiran sasaran kinerja pegawai, ini adalah ada dukungan sumber daya. Jadi dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan apabila Bapak Ibu adalah kasih atau kasubag, maka jenengan membutuhkan SDM untuk membantu. Bisa dituliskan di sini. Ada berapa SDM? Misalnya kalau kasubag umum itu membutuhkan satu orang pengadministrasi umum, satu orang pengelola kepegawaian, dan seterusnya. Kemudian apabila panjenengan pejabat pelaksana, maka yang jenengan butuhkan adalah alat tulis kantor. Jadi kita tuliskan di sini dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan alat tulis kantor. Laptop atau PC, kemudian bisa ditambahkan kebutuhan lain yang biasanya dibutuhkan oleh pegawai, seperti meja kursi mungkin, sarana dan prasarana lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk Bapak Ibu kasih itu biasanya juga didukung oleh anggaran. Jadi bisa dituliskan juga anggaran untuk apa. Tidak usah disebutkan nominalnya, akan tetapi disebutkan anggaran untuk kegiatan apa gitu. Dan seterusnya. Kemudian untuk skema pertanggungjawaban adalah laporan yang jenengan buat selama 1 tahun. Dalam contoh ini biasanya kalau saya itu ada laporan presensi. Yang dilaporkan setiap bulan. Kemudian ada laporan Anjap ABK yang dilaporkan satu tahun 2 kali, dan seterusnya. Kemudian konsekuensi, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka sebutkan reward yang Anda peroleh. Kemudian apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka
Apabila ada sanksi, maka sebutkan sanksi. Apabila tidak ada sanksi, ditulis saja, maka akan dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembinaan, dan sebagainya. Baik, kemudian kalau ini selesai, kita beralih ke tab selanjutnya. Untuk yang ini kita lewati saja, kita langsung evaluasi kinerja kuantitatif JAJF PDK. Karena ini sudah kita isi di depan, maka yang belakang akan mengikuti. Kemudian capaian kinerja organisasi. Karena nilai RB kita kategori baik, maka di sini kita tulis baik. Nanti di sini bisa ngelink. Yang sebelahnya juga bisa ditulis baik. Oke. Nah, nanti kita jelaskan kenapa ini kurvanya bisa berubah. Namun sebelum itu, jenengan isi dulu yang ini. Ini karena yang depan sudah kita isi, maka yang sebelah sini ngelink. Akan tetapi apabila di depan tadi yang JAJF kuantitatif CTK tadi jenengan menambahkan kolom, maka di sini juga mohon ditambahkan kolom. Kita tambahkan kolom, kemudian di copy dengan cara digeser seperti ini. Nah, kita copy dengan cara digeser. Agar yang kita tuliskan di depan tadi bisa masuk ke sini. Jadi apabila di depan tadi jenengan menambahkan 3 kolom, maka 3 baris lagi, diinsert 3 baris lagi, maka di sini juga jenengan insert 3 baris seperti itu. Copy. Yang sini juga kita copy. Biasanya enggak mau di copy kalau yang sini merger, yang sini enggak. Jadi kita merger dulu baru di geser. Nah, masuk kan. Ini juga kita copykan. Nah, ini juga. Oke, kita merge dulu semua, baru kita copy. Oh, bukan, yang ini diisi sendiri. Kemudian untuk realisasi berdasarkan bukti, ini karena tidak ngelink dari depan, kita isikan realisasi berdasarkan bukti. Misalnya ini jumlah laporan presensi ASN, maka kita ketik laporan presensi bulanan dari aplikasi prasasti yang disubmit tiap akhir bulan. Kemudian untuk umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung, ini adalah umpan balik dari pimpinan. Apabila laporan sudah baik, bisa dituliskan kualitas laporan sudah baik atau sudah sesuai ekspektasi.
sudah sesuai ekspektasi, akan tetapi namun perlu ditingkatkan. Apabila sudah sangat bagus sekali, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing laporan, masing-masing indikator. Jadi barangkali laporan panjenengan memang sudah sangat istimewa, bisa ditulis melebihi ekspektasi. Kalau misalnya di bawah ekspektasi ditulis kualitas laporan di bawah ekspektasi, jadi perlu peningkatan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ini juga ada perilaku kerja. Perilaku kerja berakhlak. Nah, ini dibutuhkan ekspektasi khusus pimpinan. Apakah sudah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk evaluasi kinerja kuantitatif JAJF full CTK. Ini juga sama karena kita sudah isi di depan, maka di sini juga sudah otomatis terisi. Nah, capaian kinerja kita in organisasi baik. Nah, ini juga sama. Apabila di depan tadi jenengan menambahkan kolom baris lagi, maka di sini juga ditambahkan. Kemudian di copy kita, jangan lupa di merge dulu. Oke, kemudian di copy. Yang sini juga. Yang ini bisa kita samakan saja dengan yang sini. Oke, realisasi berdasarkan bukti dukung. Kita kopikan ke bawah. Kemudian umpan balik juga kita samakan dengan yang sini. Baik seperti itu dan seterusnya. Kemudian ekspektasi pimpinan juga disamakan dengan tab yang sebelah, yang ini. Nanti yang dicetak yang di warna biru, tab yang warna biru. Baik, ini selesai. Terakhir ada dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini adalah rangkuman dari isian yang kita isikan tadi. Untuk nama atasan pejabat penilai kinerja, ini adalah atasannya kita. Untuk contoh saya berarti Pak Sekjam. Baik, kalau sudah selesai, maka selesailah
SKP 2022 kita. Jangan lupa untuk diteliti lagi. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk yang di print adalah tab yang berwarna biru saja. Oke, yang ini 1, 2, 3, 4. Oke, itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.